Sore, Salam, saya Frans Andi Kamar Paung. Saya ingin menyapa rekan-rekan, saudara-saudara sekalian. Video kali ini saya ingin memberikan sedikit informasi, sedikit edukasi kepada rekan-rekan dan masyarakat tentang nilai tabungan yang ada di dalam asuransi. Jadi tadi kita mendapatkan beberapa kasus yang kasus-kasus seperti ini memang termasuk sering dipertanyakan oleh calon-calon nasabah yang ingin bergabung di asuransi, yang ingin memproteksikan dirinya di asuransi. Mereka sering bertanya, setelah 10 tahun nanti bagaimana tabungan saya? Contohnya, saya menabung 1 juta sebulan, apakah selama 10 tahun bisa menjadi 120 juta sebulan? Kan seperti itu. Nih pertanyaan yang memang tergolong sering dipertanyakan oleh calon-calon nasabah kita. Jadi konsepnya seperti ini. Kita kembali ke konsep. Konsep asuransi adalah mengalihkan risiko, meminimalisir risiko, dan menghindari risiko. Kan seperti itu kan. Konsep asuransi seperti itu, menghindari risiko ekonomi kan gitu kan, supaya bila mana musibah datang, ekonomi suatu keluarga itu tetap stabil gitu, enggak terpuruk kan gitu kan. Mengingat memang biaya-biaya perobatan rumah sakit memang begitu luar biasa untuk sakit-sakit seperti cancer, stroke, serangan jantung, segala macam kondisi-kondisi sakit kritis kan seperti itu kan. Jadi konsep asuransi itu seperti itu gitu. Namun bagaimana bila kita berpikirnya setelah 10 tahun dengan premi 1 juta 1 bulan, apakah uang kita menjadi 120 juta? Bila mana konsep seperti ini yang kita bawa untuk mengasuransikan diri kita di suatu perusahaan asuransi, maka dipastikan akan kecewa. Kenapa dipastikan akan kecewa? Karena seperti ini. Konsep asuransi itu adalah mengalihkan risiko, di mana kita mengalihkan risiko seperti sakit kritis, kecelakaan, cacat, meninggal dunia kan seperti itu kan. Bila mana kita mau mengambil fitur-fitur ini, fitur itu kan berbayar. Asuransi itu berbayar. Asuransi berbayar. Memang ada pengalaman nasabah kita juga di Allianz, nasabah lama, dia sudah menabung 10 tahun, memang pas juga dengan premi 1 juta sebulan, memang uangnya kembali. Cuman itu kita nggak berani menjanjikan gitu loh. Dia memiliki tabungan, tetapi kita nggak berani menjanjikan tabungannya itu ada berapa. Kita nggak berani menjanjikan seperti itu. Bagi yang berani menjanjikan, ya dia harus berani menanggung risikonya juga kan seperti itu kan. Kalau saya memang saya nggak berani menjanjikan bahwasanya nilai tabungan Bapak setelah 10 tahun itu akan sejumlah segini. Saya nggak berani seperti itu. Konsep asuransi itu lagi kita pahami. Kita mengalihkan risiko ekonomi kan gitu kan. Kalau kita berpikir seperti tadi itu, 10 juta 1 juta 1 bulan berarti 10 tahun jadi 120 juta, itu lebih baik ditabung ke bank. Jangan pernah ditabung di asuransi. Ya kan? Baik ditabung ke bank. Nah, rugi dong masuk asuransi. Siapa bilang rugi? Siapa yang bilang rugi? Jadi tujuan menabung ini kan macam-macam. Kalau kita memang mau menabung untuk tujuan investasi, lebih baik ke tanah, ke emas, kan seperti itu kan. Kalau kita mau menabung untuk tujuannya investasi, ini tujuan menabungnya apa? Tujuan menabung kita kan untuk melindungi kestabilan ekonomi kita, kan seperti itu kan. Jadi bagaimana melindungi kestabilan ekonomi? Itu tadi di asuransi, karena setiap manusia pasti mengalami kematian, kan seperti itu kan. Musibah kita nggak tahu kapan datangnya, dan siapapun bisa kena musibah. 70% orang sakit dulu baru meninggal. Sakit kritis ini bisa memiskinkan kita. Jadi itu tadi gunanya asuransi. Bila mana suatu musibah datang, sakit kritis contohnya, dia sudah mengasuransikan dirinya, maka perusahaan asuransi akan menyediakan dana untuk klaim sakit kritisnya tadi, kan seperti itu kan. Perhitungannya seperti ini. Jikalau kita menabung di bank 1 juta 1 bulan, setelah 3 bulan berarti uang kita tersimpan sudah 3 juta. Nah, di bulan keempat kita sakit kritis, bank berani ngasih berapa? Bank berani memberikan berapa nilai tabungan kita? Berarti 3 juta, bank ngasih 3 juta. Bank nggak mau tahu mau berapa biaya rumah sakitnya, mau bagaimana kestabilan ekonominya, bank nggak mau tahu kan seperti itu kan. Jadi kalau di asuransi bagaimana? Kita menabung 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, di bulan keempat kita mengalami sakit kritis, musibah itu datang bersama kita. Asuransi mengeluarkan dana
sesuai dengan perjanjian di kontrak polis. Contohnya 500 juta, asuransi Allianz memberikan dana 500 juta untuk klaim sakit kritisnya. Plus bila mana dia mengambil produk PBR, Prior Benefit Regular, dia nggak usah lagi bayar 1 juta sebulan sampai usia dia nanti 65 tahun. Wow kan? Oleh sebab itu tujuannya dulu kita mantapkan. Tujuan kita masuk asuransi itu apa? Gitu loh. Karena asuransi itu beli, asuransi itu bayar. Gitu loh. Asuransi itu bayar. Dan benefitnya bisa saya bilang sangat besar untuk menjaga kestabilan ekonomi suatu keluarga. Sangat besar. Jadi uang 1 juta untuk membeli uang 1 juta itu bagus di bank, karena berapa yang kita simpan segitu yang kita dapatkan. Uang 1 juta untuk menjadi 10 juta itu saya sarankan di investasi, tetapi tidak menjamin juga bakalan terus naik. Karena apa? Investasi ini kan fluktuatif, saat itu naik turun. Tapi di mana uang 1 juta menjadi total UP 2 miliar, saya sarankan di asuransi. Karena apa? Bila mana sakit kritis datang, kecelakaan datang, cacat itu datang, musibah-musibah tadi, dan meninggal dunia ini hal yang pasti ya. Meninggal dunia ini hal yang pasti. Dana tunai ini sudah tersedia, dan dana tunai itu sudah sangat besar. Dana tunai itu sudah sangat besar. Seperti ada nasabah saya, dia usia 18 tahun, masuk premi 500.000 per bulan. Untuk sakit kritis dia sudah tercover sebesar 1 miliar. Untuk meninggal dunia, cacat, dan kecelakaan dia sudah tercover masing-masing 300 juta rupiah. Bila mana dia menabung selama 10 tahun dengan premi 500.000 per bulan, kalau kita kali-kalikan berarti dia baru memberi uang 60 juta. Kan seperti itu kan? Dengan coveran yang begitu besar, sudah jelas tidak sebanding sebenarnya kan? Itu sebabnya saya berani mengatakan, baik bila mana kita mau memberikan uang 1 juta sebulan menjadi ratusan juta atau miliaran, asuransi lah jalannya. Jadi itu tadi sedikit penjelasan dari saya. Mudah-mudahan penjelasan saya bisa berguna bagi rekan-rekan sekalian. Kembali lagi, tujuannya itu apa? Tujuan kita masuk asuransi itu apa? Itu aja sih. Kita jangan berpikir skeptis gitu. Jadi kita juga harus realistis kan gitu kan. Mudah-mudahan kita sudah bisa mudah-mudahan dengan video ini kita bisa memastikan apa sih tujuan kita masuk asuransi. Itu dulu yang penting. Kalau kita udah tahu tujuannya itu apa, kita juga sudah tahu fitur manfaatnya, makanya kita sudah bisa juga memahami isi proposalnya. Mudah-mudahan dengan konsep seperti ini kita nggak akan kecewa di asuransi seperti itu. Jadi tidak terdengar lagi bahasa-bahasa seperti alergi dengan asuransi kan seperti itu kan. Coba kita lebih open minded gitu, maksudnya lebih berpikir luas. Banyak sekarang ini kan dia belajar dari pengalaman orang, sementara orang yang masuk ini juga belum paham gitu kan asuransi itu seperti apa. Jadi bila mana memang rekan-rekan juga ingin informasi lebih lanjut, boleh teks or call saya, nanti saya lampirkan nomor saya. Mudah-mudahan video ini bisa berguna bagi kita. Sekali lagi saya mohon maaf bila mana saya ada kesalahan kata dalam penyampaian tutur bahasa saya. Saya juga manusia biasa. Jadi selamat sore, tetap jaga kesehatan, tetap jaga jarak, mencuci tangan. Mudah-mudahan pandemi ini bisa segera berakhir sehingga kita bisa beraktivitas dengan normal kembali ya. Jadi demikian video ini saya buat. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.